Warga Israel pro-Palestina kembali menggelar demo di Tel Aviv. Aksi demonstrasi berjalan ricuh dikarenakan tuntutan mereka tidak dipenuhi. Ribuan warga Israel pro-Palestina bentrok dengan polisi Israel. 10 orang di antara peserta demo ditahan. Sebelumnya mereka berunjuk rasa di Tel Aviv, Israel. Mereka menuntut beberapa poin, diantaranya adalah hentikan serangan ke Palestina, laksanakan gencatan senjata, dan bebaskan sandera ke keluarga mereka dengan selamat. Diakui dari pihak pendemo, jumlah peserta demo hampir 500.000 orang. Mereka akan terus menyuarakan aspirasi mereka agar Israel bisa keluar dari kawasan Gaza. Aksi pembunuhan tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza sungguh kejam. Tentara Israel tak segan-segan menembaki serta membombardir warga meskipun berada di tenda pengungsian. Kejam aksi tentara Israel terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Sebuah video memperlihatkan 3 orang anak yang sedang mengambil minuman tidak jauh dari tenda-tenda pengungsian. Setelah anak-anak tersebut berhasil membawa air, dengan kejam tentara Israel menembaki anak-anak tersebut sehingga salah satu dari anak tersebut terkena percikan peluru. Meski demikian, belum bisa dikonfirmasi atas kejadian itu. Sementara hal serupa juga terjadi di Gaza, Palestina. 3 pemuda yang sedang membawa korban penembakan tentara Israel menuju tempat aman juga diserang tentara Israel. Serangan dengan bom tersebut membuat kedua pemuda tersebut diduga meninggal dunia, sementara 1 orang terlihat masih hidup dan berusaha mencari perlindungan. Hingga kini Israel terus melancarkan serangannya yang menyasar kepada warga sipil dengan dalih memberantas teroris. 2 anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Dua anak Palestina menjadi korban rudal tentara Israel. Mirisnya, kedua korban adalah adik kakak yang tengah mencari makan karena kelaparan. Sejumlah warga mengerumuni kawasan Rumah Sakit Al-Shifa Gaza, Palestina. Mereka mengerumuni jasad anggota keluarga mereka yang terkena serangan rudal tentara Israel. Mirisnya, 2 di antara korban adalah adik kakak yang tengah kelaparan dan sedang mencari makan. ايش اقول؟ ايش اعمل؟ انت لو تشوف الولد هيكل عمي الا 3 ايام 4 بنديهم اكل بالسرنج. اليوم الاثنين الواحد على الساعه 6 والثاني 7:30 مات. هينا محتارين في تجميع الورق للاثنين، واحد اجى ميت والثاني مات بالاستقبال. هاي الولد هان في التكفين بستنى ورق، وين بنت هانا في الثلاجات بتستنى ورق. Serangan membabi buta terus diluncurkan tentara Israel sejak 7 Oktober 2023 lalu. Tercatat 61.827 warga Palestina meninggal dunia dan 155.275 luka-luka. Seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi militer Brigade Al-Quds. Seorang tentara Israel menangis saat terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds, sayap militer kelompok perlawanan Palestina Jihad Islam, merilis video yang menunjukkan sisa-sisa kendaraan militer Israel yang hancur usai terjebak dalam ladang ranjau di timur kota Gaza. Brigade Al-Quds meledakkan ladang ranjau dan bom yang sebelumnya ditanam di kendaraan Israel yang telah maju ke wilayah timur Gaza. Tak kurang dari 52 kendaraan militer Israel hancur dalam operasi tersebut.
Reruntuhan kendaraan militer berserakan di sepanjang jalan raya. Beberapa terbalik, yang lainnya hancur berkeping-keping. Serangan ke Gaza Timur sebagai pukulan telak bagi militer Israel. Brigade Al-Quds mengklaim beberapa operasi terekam kamera pengawas khusus, namun yang lainnya tidak terdokumentasi karena kurangnya akses ke lokasi-lokasi tertentu. Kejahatan Zionis Israel semakin kejam kepada rakyat Palestina. Netanyahu pun ingin habisi Hamas secara total. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat Timur Tengah, Tia Mariatul Kiptia. Halo, selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Baik, Mbak Tia, saya ingin bertanya, setiap hari bisa dikatakan serangan dari Israel ini tidak terhenti. Sebenarnya target dari Israel ini ingin genosida atau ingin menghabiskan ataupun memberantas Hamas? Sebetulnya Hamas itu menurut saya adalah hanya alasan, karena Hamas itu kan partai politik, bagian dari Palestina. Jadi kalau misalnya alasan Netanyahu untuk menghabisi Hamas, ini tentu saja tidak logis ya Mbak ya. Jadi memang ada unsur cleansing etnis, kemudian juga ada unsur genosida di Gaza. Karena kalau memang betul-betul Israel ingin melakukan perdamaian, bisa dilakukan seperti peace agreement pada Oslo I dan Oslo II. Ada pembagian wilayah, ada keinginan untuk bisa two-state solution seperti halnya yang diinginkan oleh beberapa negara, dan mereka sudah vote di UN sebetulnya, termasuk Indonesia juga. Bahkan beberapa negara yang selama ini selalu berdiri di samping Israel, seperti negara-negara Eropa, kemudian publik Amerika Serikat sendiri bahkan itu sudah tidak simpati terhadap Israel, dan banyak yang tadinya abstain di UN itu sekarang pindah Mbak untuk mendukung Free Palestine atau untuk mendukung adanya two-state solution. Harusnya ini sudah selesai sebetulnya kalau memang tidak ada agenda yang besar dari pihak Israel untuk menguasai seluruh Palestina menjadi satu negara. Jadi saya pesimis dengan ambisinya Netanyahu dan partai dia dan juga kelompok sayap kanan Israel yang memang tidak menghendaki adanya dua negara. Ini akan terus membabi buta, akan melakukan tindakan-tindakan brutal, kejahatan perang, kemudian yang menjadi target adalah wanita dan anak-anak atas nama alasan Hamas begitu. Karena memang kalau misalnya alasan Hamas, bagaimana mengidentifikasi itu kan memang sulit, dan memang Hamas bagian dari sekali lagi saya bilang partai politik di Palestina. Ini kan bisa didiskusikan, bisa duduk bersama untuk mencapai kemerdekaan begitu Mbak. Tapi alasannya lagi-lagi Hamas dan sekali lagi saya bilang di berbagai media juga saya bilang bahwa tidak akan pernah Hamas bisa hilang dari Palestina, karena itu memang bagian dari masyarakat Palestina. Yang harus dilakukan oleh Israel dan Palestina dan juga UN dan beberapa negara yang memang memvote untuk two-state solution, mereka duduk bersama untuk menghentikan segala aksi brutalnya Israel ini. Karena ini sudah betul-betul luar biasa, sudah betul-betul kejam di luar nalar begitu ya, dan unsur genosidanya sangat besar Mbak di Gaza ini begitu. Baik, berarti dengan kata lain, jika mengatasnamakan ingin membasmi Hamas, sementara warga Palestina sering disebut anak-anak Palestina ini adalah bibit-bibit Hamas. Berarti dengan kata lain, memang Israel ingin memberangus ataupun ingin membumi hanguskan Palestina, Mbak Tia? Itu sivil. Bagaimana dia bisa mengidentifikasi itu adalah anak-anak Hamas? Susah di Gaza itu mengidentifikasi mana Hamas, mana warga sivil, itu tidak bisa. Dan yang kita lihat adalah yang dibom, yang dibunuh mereka itu kan dokter, kemudian orang medis, kemudian anak-anak dan perempuan. Apa namanya kalau bukan genosida begitu? Baik, sebenarnya apa saja yang bisa dibantu oleh negara-negara Eropa ataupun negara-negara dari peserta PBB untuk memerdekakan Palestina, Mbak Tia? Harus ada bargaining position yang sangat kuat ya. Kita harus berhitung secara politik global, aliansinya Israel siapa sih? Begitu ya. Kita tahu backupnya Israel kan hanya Amerika Serikat. Bagaimana negara-negara Eropa dan publiknya terus mempressure pemerintahannya untuk bisa melobi Trump misalnya untuk melakukan negosiasi dengan pihak Netanyahu dan juga sayap kanannya Israel untuk menghentikan serangan ke Gaza. Ini nyatanya kan yang bersuara di platform media sosial, di berbagai international news, yang bersuara itu adalah publiknya Mbak.
Jadi mana government-nya begitu ya? Oke, Macron bicara, setelah itu hilang lagi. Jadi memang ini harus direalisasikan, termasuk juga Indonesia kan kita hanya bisa mengecam, kita hanya bisa bersuara begitu ya, tapi aplikasi untuk terus melaju ke arah perdamaian itu belum terlihat tanda-tandanya. Jadi harusnya dorongan publik dari setiap negara, termasuk negara-negara Eropa, bahkan di Amerika sendiri, bahkan kita lihat tadi bagaimana publik di Tel Aviv sendiri itu sudah muak sekali dengan Netanyahu ini begitu. Publik Israelnya pun sudah ingin mereka itu damai, karena dalam keseharian sebetulnya antara Palestina dengan Israel itu kalau sedang tidak berperang itu mereka baik-baik saja. Jadi sebetulnya ini biang keladinya itu adalah pihak dari Netanyahu, Zionis, dan juga partai sayap kanan yang memang sangat radikal dan sangat keras terhadap Palestina begitu, Mbak. Baik, berarti harus ada konsisten dari pemilik ataupun pemimpin negara untuk memerdekakan Palestina di PBB nanti. Baik, terima kasih banyak Mbak Tia atas waktunya sudah bergabung bersama Ini Sore dan selamat kembali beraktivitas.